Saudara seiman, pada pagi hari ini kita akan membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali, ya, yang diterjemahkan dan diterbitkan oleh Pustaka Ibnu Umar yang berjudul Awas Perusak Akidah dalam Kehidupan Sehari-hari. Dan buku ini sangat bermanfaat insyaallah untuk kita, karena yang terdapat dalam buku ini adalah banyak sekali terjadi dalam kehidupan kita, dan itu jelas bertabrakan dengan akidah Islamiyah, akidah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan perlu kita pahami bahwa masalah akidah adalah merupakan masalah yang sangat penting sekali, karena akidah berhubungan dengan keyakinan terhadap Allah, keyakinan terhadap Rasulullah, keyakinan terhadap agama Islam, dan perkara-perkara akidah yang lain. Dan masalah akidah itu masalah yang sudah menjadi ijma' para ulama, di mana orang yang menyimpang dari akidah yang benar, yang hak, menyebabkan pelakunya tersesat jalannya. Maka saudaraku sekalian, di buku ini dibahas sekitar ada 55 perkara-perkara akidah yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak akan membahas seluruhnya karena melihat waktu yang tentunya tidak akan mencukupi saudaraku sekalian. Kita akan bahas dan saya akan pilih beberapa poin-poin yang sangat penting. Di sini beliau menyebutkan yang pertama yaitu istighatsah, meminta tolong kepada orang yang sudah meninggal dunia. Karena keyakinan Islam adalah bahwa orang yang sudah meninggal dunia tidak mungkin bisa memberikan manfaat ataupun mudarat kepada orang yang masih hidup. Rasulullah SAW saja, Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Rasulullah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada dirinya sendiri ketika masih hidupnya. Bagaimana kepada orang lain? Allah berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su." Katakan, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Kalaulah aku mengetahui yang gaib, kata Allah, tentu aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan menimpaku keburukan. Saudaraku seiman, Rasulullah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada dirinya sendiri, apalagi setelah meninggal dunia. Itu masih hidup. Bagaimana dengan selain Rasulullah SAW? Maka perkataan sebagian orang yang minta tolong dengan mengatakan, wahai Sayyid Badawi, atau wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, atau memanggil mayat-mayat yang lain yang sudah meninggal, ini jelas kesyirikan, saudaraku. Istighatsah hanya kepada Allah. Minta tolong, istighatsah itu artinya minta tolong dalam keadaan genting. Itu hanya ditujukan kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Maka siapa yang beristighatsah kepada selain Allah, kepada mayat yang sudah meninggal dunia, maka dia telah berbuat syirik besar. Ya. Dan apabila ia mati di atasnya, dia terancam kekal dalam api neraka selama-lamanya. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari apa? Syirik. Nah, ini perusak yang pertama. Perusak yang kedua, kata beliau, menyembelih untuk jin. Menyembelih
yang dia tujukan sembelihannya itu untuk jin, baik jin katanya penunggu lautan, atau jin penunggu gunung, atau jin penunggu pepohonan, ya. Yang biasanya mereka sembelih itu apa? Ayam putih misalnya, ayam hitam misalnya, sebagai syarat untuk kesembuhan misalnya, ya. Atau mereka sembelih kerbau, kemudian kepalanya ditanam. Mereka mengatakan katanya ini dalam rangka menolak bala. Kita katakan subhanallah. Sesungguhnya ya, menyembelih untuk selain Allah itu terlaknat pelakunya. Rasulullah SAW sabda, la'anallah man dhabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah ya melaknat. Kerbau Allah yang menciptakan. Demikian pula sapi, kambing, Allah yang menciptakan. Lalu kenapa kemudian disembelih untuk selain Allah? Lalu kenapa kemudian ya binatang-binatang yang Allah ciptakan itu kemudian dipersembahkan kepada selain Allah? Maka ini jelas saudaraku kesyirikan yang nyata. Ya, kita melihat terkadang di masyarakat kita ya, ada orang yang menyembelih ayam, kambing dan yang lainnya. Ya, kemudian dijadikan sesajen. Ya, terutama di gunung-gunung itu kita lihat ya. Yang kemudian kepalanya dilemparkan ke kawah ataupun di lautan dan yang lainnya. Ini jelas bertabrakan dengan akidah Islamiyah. Jelas ini merupakan bukan dari Islam sama sekali. Itu jelas akidah wathaniyah, berhalaisme, yang hakikatnya ya mengagungkan selain Allah. Nah, Islam ya tidak menyetujui kesyirikan seperti ini. Ini yang kedua yang merusak akidah, yaitu apa? Menyembelih untuk para jin, menyembelih untuk selain Allah. Iya. Yang ketiga yaitu nazar untuk selain Allah. Seperti seseorang yang bernazar ya untuk para nabi, bernazar untuk malaikat, bernazar untuk para wali. Misalnya bernazar kepada Sayyid Al-Badawi, bernazar untuk ini dan itu dari para orang-orang yang dianggap para wali misalnya. Ketahuilah saudaraku, bahwa nazar itu ibadah. Dan ibadah hanya boleh untuk Allah. Maka siapa bernazar untuk selain Allah, maka ia sudah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Maka siapapun yang bernazar untuk selain Allah tidak boleh ia melaksanakan nazar itu. Iya. Para ulama membagi ada nazar yang sifatnya boleh, ada nazar yang sifatnya apa? Haram. Ada nazar yang sifatnya boleh apa? Yaitu nazar untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Tapi disyaratkan tentunya ketaatan itu bukan perkara yang diwajibkan oleh syariat. Adapun kalau sudah diwajibkan tanpa nazar pun memang wajib. Tapi nazar itu adalah biasanya ibadah-ibadah yang sunnah, tidak wajib. Seperti misalnya ada orang yang bernazar untuk puasa 3 hari setiap bulan misalnya. Hukumnya sunnah, tapi menjadi wajib dengan adanya apa? Nazar. Iya. Allah memuji orang-orang yang melaksanakan nazarnya. Allah berfirman, "Yufuna bin nadri." Mereka melaksanakan nazar. Maka dari itu, kalau kita bernazar untuk menaati Allah, hendaklah kita laksanakan nazar-nazar kita. Kalau tidak, maka kita berdosa. Dan kita wajib bayar kafarat sumpah. Apa itu kafarat sumpah? Memberi makan 10 fakir miskin atau memberi pakaian 10 fakir miskin. Kalau tidak mampu, maka apa? Puasa 3 hari. Iya.
Dan nazar, saudaraku sekalian, kata Rasulullah, biasanya dilakukan oleh orang-orang yang bakhil, kata Rasulullah. Adapun nazar yang tidak boleh, seperti apa? Yang pertama, nazar ya untuk berbuat syirik, jelas. Ini haram dengan kesepakatan seluruh ulama. Nazar untuk berbuat maksiat, demikian pula. Iya. Kata Rasulullah SAW, "Wa man nadhara an ya'siyah fala ya'si." Siapa yang bernazar untuk memaksiati Allah, tidak boleh ia berbuat maksiat. Ada orang bernazar misalnya untuk menyembelih ayam ya kepada wali fulan di kuburannya. Ini jelas menyembelih untuk selain Allah. Ini syirik, saudaraku. Ini yang ketiga. Yang keempat, meminta syafaat kepada selain Allah. Seperti orang yang mengatakan, wahai Rasulullah, beri saya syafaat. Wahai wali fulan yang sudah meninggal, beri saya syafaat. Meminta syafaat kepada selain Allah, ini pun termasuk syirik, saudaraku. Kenapa? Karena syafaat hanya milik Allah. Allah berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakan syafaat hanya milik Allah saja. Karena syafaat hanya milik Allah, kewajiban kita minta kepada Allah. Ya. Jadi yang benar bagaimana ucapannya, kata beliau di sini, maka kita ucapan begini, Allahumma syafi' fiyya nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah wewenang kepada Nabimu Muhammad SAW untuk memberikan syafaat kepadaku. Seperti ini boleh. Kita tetap minta kepada Allah, ya Allah berikan kepada Rasulullah wewenang untuk memberi syafaat kepadaku, ya Allah. Adapun kita minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku minta syafaatmu, ini jelas syirik. Kenapa demikian? Karena Rasulullah tidak memiliki syafaat. Rasulullah hanya diberikan wewenang untuk memberi apa? Syafaat, itu pun setelah diberikan izin dan ridhonya. Allah berfirman, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha' wa yarda. Berapa banyak malaikat yang ada di langit, tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun juga, kecuali setelah Allah berikan izin dan ridho. Maka dari itulah saudaraku sekalian ya, siapapun tidak bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Ini keyakinan Ahlus Sunnah yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis. Dan syarat untuk mendapatkan syafaat apa? Itu wafat di atas tauhid. Ya, Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat, ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan ya min qalbih atau min nafsih. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat, itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dari hatinya. Itu artinya dia betul-betul mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Adapun orang yang mati di atas syirik tidak akan pernah mendapatkan syafaat. Abadan. Bahkan Nabi Ibrahim saja minta kepada Allah supaya ayahnya yang bernama Azar ya diselamatkan dari api neraka. Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, ya Allah, bukankah engkau ya telah berjanji kepadaku, ya Allah, ya. Allah berfirman, sesungguhnya aku tidak akan pernah memasukkan ke surga orang yang berbuat syirik. Bukankah engkau berjanji, ya Allah, untuk engkau tidak menghinakan aku di hari kiamat? Dan adakah penghinaan yang lebih besar dari dijauhkan dari ayahku? Lalu Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, coba kamu lihat apa yang ada di bawahmu.
Ternyata ayahnya sudah diubah oleh Allah menjadi apa? Serigala yang berlumuran dengan darah. Maka Nabi Ibrahim pun pergi meninggalkannya. Lihat ya, Nabi Ibrahim saja tidak bisa memberikan syafaat kepada ayahnya yang mati di atas kesyirikan. Maka siapapun, bahkan para nabi, para malaikat tidak bisa memberikan syafaat kepada karib kerabatnya bila ia mati di atas apa? Kesyirikan. Makanya ya, kesyirikan ini perkara yang wajib kita waspadai betul. Yang wajib kita pelajari betul agar kita jauhi. Jangan sampai kita berbuat syirik sehingga kita terhalang dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, tawaf di selain Ka'bah. Ya, tawaf di selain apa? Ka'bah. Kenapa? Karena tawaf itu ibadah khusus di Ka'bah saja. Allah berfirman, "Wal yattawafu bil baitil atiq." Hendaklah mereka tawaf di Baitul Atiq. Apa itu? Ka'bah saja. Maka siapa yang tawaf di selain Ka'bah dalam rangka mengagungkannya, sungguh ia berbuat syirik. Kenapa? Karena ia telah memalingkan ibadah tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bagaimana dengan tawaf di Ka'bah replika dalam rangka belajar umroh? Iya. Syekh Utsaimin rahimahullah memberikan fatwa tidak boleh membuat replika Ka'bah. Kenapa? Karena ini dalam rangka menghormati dan mengagungkan Ka'bah, saudaraku. Sebab dengan dibikin replika Ka'bah, kata beliau, ini menyebabkan Ka'bah menjadi apa? Tidak bernilai. Maka belajar bagaimana cara tawaf tidak harus dengan membuat replika apa? Ka'bah. Cukup misalnya divideokan atau misalnya gambar Ka'bah di papan tulis, kemudian ya kita katakan berasal dari sini Hajar Aswad, kemudian keliling demikian. Tidak sulit sebetulnya. Maka dari itu saudaraku sekalian ya, termasuk kesyirikan yaitu tawaf di selain apa? Ka'bah. Contoh misalnya tawaf di kuburan. Ada sebagian kaum muslimin tawaf di kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad, itu terkenal ya. Mereka tawaf 7 keliling di situ, berharap keberkahannya dan yang lainnya. Ini jelas saudaraku seiman kesyirikan. Para sahabat saja tidak pernah tawaf di kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam kata beliau yaitu at-tamassuh bil kubur, ngusap-ngusap kuburan dalam rangka ngalap berkah. Dengan meyakini katanya tanah kuburan ini barokah. Ya ikhwah, ketahuilah bahwa keyakinan Ahlus Sunnah, barokah itu hanya milik Allah. Ingat ini kaidah yang harus kita pahami betul. Bahwa barokah hanya milik siapa? Allah. Tidak boleh kita punya keyakinan bahwa sesuatu itu barokah atau bisa memberikan keberkahan kecuali kalau ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Maka tidak boleh kita tabaruk dengan sesuatu kecuali kalau ada dalilnya dari syariat. Maka siapa yang tabaruk dengan sesuatu, disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah menyamakan dengan orang yang mengambil Tuhan selain Allah. Dalam hadis ya Abu Lais Al-Waqi dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang terkenal itu ya, yaitu hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan Tirmizi dari hadis Abu Waqid Al-Laisi bahwa Rasulullah SAW melewati sebuah pohon yang bernama Dzatu Anwab. Nah, waktu itu sedang menuju perang Hunain, Pak. Dan jumlah kaum muslimin waktu itu ada 12.000 orang pasukan. Dan tentunya ya di antara kaum muslimin ada orang-orang yang baru masuk Islam saat itu. Nah, ketika melewati pohon Dzatu Anwat, di mana pohon ini adalah pohon yang tempat orang-orang musyrikin menggantungkan senjata mereka dalam rangka apa? Ngalap
berkah. Nah, ketika mereka melewati pohon tersebut, rupanya orang-orang yang baru masuk Islam ini ya, berkata apa? Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, jadikan untuk kami pohon dhatu anwat sebagaimana mereka punya pohon dhatu anwat. Apa kata Rasulullah? Allahu Akbar. Qultum kama qalat Banu Israil li Musa. Ucapan kalian ini persis sama dengan yang diucapkan oleh Banu Israil kepada Nabi Musa ketika melewati patung sapi. Apa kata Banu Israil? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Hai Musa, jadikan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya apa? Sesembahan. Subhanallah, Rasulullah SAW mengumpamakan seperti itu. Dan ini mengucapkan orang-orang yang baru masuk Islam, Pak. Memang demikian. Orang kalau baru meninggalkan kesesatan tuh masih ada sisa-sisa apa? Kesyirikan pada dirinya. Makanya orang yang baru masuk Islam atau orang yang baru hijrah, baru taubat, jangan dulu naik mimbar. Lebih baik dia belajar aja udah. Untuk mengikis semua kotoran-kotoran apa? Kesyirikannya. Kadang ada orang yang baru masuk Islam udah ceramah kemana-mana, Pak. Ya. Contoh misalnya pendeta masuk Islam, biarawati masuk Islam, kemudian ceramah kemana-mana. Kita katakan ya, biarkan mereka menuntut ilmu dulu deh. Untuk mengikis semua kesyirikan-kesyirikan yang ada di hatinya. Ada orang baru hijrah misalnya. Contoh aja misalnya artis baru hijrah. Langsung naik panggung. Ya, biarkan dia nuntut ilmu dulu. Biarkan dia betul-betul hijrahnya 100%. Ya. Kenapa? Karena orang yang baru hijrah, orang yang baru masuk Islam, pastilah akhi, kotoran-kotoran pikirannya yang terdahulu itu masih ada, belum bersih. Nah, ini di antara faidah yang bisa kita petik dari hadis Abu Laqit Al-Laythi tersebut. Nah ini akhi ya, jadi ngalap berkah ke tanah kuburan. Nggak ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis bahwa tanah kuburan itu barokah, nggak ada. Ingat, keberkahan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Tidak boleh kita mengklaim suatu benda itu barokah kecuali dengan dalil. Kalau ada dalilnya nggak masalah. Air Zam-Zam contohnya, ada dalilnya kalau air Zam-Zam itu apa? Barokah. Maka ngalap berkah dengan air Zam-Zam nggak masalah. Atau misalnya dengan waktu yang mulia, yang barokah seperti bulan Ramadan, ada dalilnya jelas. Saudaraku seiman ya. Kemudian yang ketujuh, keyakinan sebagian orang bahwa ada satu saat yang sial di hari Jumat. Jadi ini menganggap waktu Jumat ada waktu sialnya. Ya, kalau di masyarakat kita ini sekarang apa Pak? Menganggap angker malam Jumat. Terutama malam Jumat Kliwon. Ya, katanya di malam Jumat itu hantu-hantu bergentayangan. Padahal Nabi mengatakan bahwa waktu bergentayangannya hantu atau jin itu kapan? Ketika telah masuk waktu maghrib. Karena disebutkan dalam hadis disebutkan begitu. Apabila datang waktu malam, kata Rasulullah, masukkan anak-anak ke rumah. Masukkan anak-anak ke rumah. Fa innaha sa'atun takhtariku fiha syayatin. Karena itu saat-saat setan-setan itu bergentayangan. Kata Rasulullah apa? Tutup jendela, baca bismillah. Tutup pintu, baca bismillah. Karena setan tidak akan membuka pintu yang tertutup. Ya, terkadang banyak di antara kita rumahnya angker Pak, banyak jinnya. Kenapa? Karena waktu maghrib dibuka. Akhirnya apa yang terjadi? Setan pada masuk. Mending yang masuk 1-2, nih satu kabilah. Iya. Iya. Ngeri kan?
Makanya dari itu saudaraku ya, waktu setan bergentayangan tuh Rasulullah mengabarkan tuh di waktu ketika maghrib sampai pergi waktu isya. Ya. Nah saudaraku sekalian, kalau kita punya keyakinan bahwa malam Jumat malam angker, ini sebetulnya bertabrakan dengan keyakinan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Itu bahwa hari Jumat hari yang mulia. Karena Nabi mengatakan apa? Afdalul ayyam, hari yang paling utama itu hari Jumat. Khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul Jum'ah. Sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Ya. Berarti malam Jumat malam mulia tidak, Pak? Malam mulia. Jangan dianggap malam angker. Justru malam Jumat itu malam mulia, saudaraku. Berarti apa yang kita lakukan dong di malam Jumat? Banyak ibadah. Rasulullah SAW mengatakan apa? Aktsiru minas sholati alayya yaumal jumu'ah wa ilatal jum'ah. Perbanyak solawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat. Tuh lihat, banyak solawat. Apalagi baca surat Al-Kahfi. Adapun membaca surat Yasin itu hadisnya dhaif jiddan. Yang sahih baca surat Al-Kahfi, kahfian, ya, bukan yasinan. Iya. Nah ini saudaraku, ini yang ke-8. Nah ini yang ke-8, ke-9, demikian pula ke-10, ya, yang ke-11. Ini semua berhubungan dengan kesialan-kesialan ini. Yang ke-8 keyakinan tentang daging dan ikan. Sebagai wanita ada yang berkeyakinan bahwa ASI seorang wanita yang sedang nifas akan berhenti jika ada orang bawa daging dan ikan kepadanya, katanya. Jadi kalau perempuan ini sebetulnya adanya di Mesir, Pak. Kalau di negeri kita kayaknya nggak ada kayaknya. Ada nggak kayak gini? Nggak ada ya. Di Mesir itu ada keyakinan seperti ini ya. Mereka mengatakan kalau wanita yang sedang nifas dan sedang menyusui nggak boleh dikasih daging sama sapi, ikan katanya. Wah, antum yang sedang mancing berarti nggak boleh mancing gitu. Antum yang tukang daging nggak boleh jualan daging dulu itu. Iya. Dengan keyakinan katanya mengakibatkan nanti air asinnya berhenti. Ini jelas batil. Apa hubungannya? Iya, tidak ada hubungan. Demikian pula nomor 9 keyakinan tentang besi. Sebagian orang berkeyakinan bahwa besi dapat menyembuhkan tatkala air susu wanita terhenti atau berkurang katanya. Iya. Dengan cara apa? Pisau cukur dimasukin ke air, lalu airnya buat dipakai mandi. Kita katakan ini jelas tatayur. Ya tidak dibenarkan. Tidak pernah pisau cukur menyembuhkan, saudaraku. Bahkan secara akal saja ini sangat bertabrakan dengan akal. Mana secara bukti-bukti medis ya ilmiah bahwasanya itu bisa menyebabkan air ASI bisa lancar lagi. Ini jelas tidak benar. Demikian pula nomor 10 keyakinan tentang plastik. Ada orang beli baru takut terkena ain. Apa yang terjadi? Digantungin plastik. Atau sepatu nomor 11 itu. Iya, ada orang beli mobil baru biar nggak terkena ain katanya digantungin sepatu. Ya. Nah, kalau di negeri kita biasanya dimandiin kembang, Pak. Dimandiin apa? Kembang. Biar apa katanya? Biar nggak terkena bala, biar selamat. Ya, kalau kapal mancing dimandiin kembang katanya biar dapat terus ikannya banyak. Kalau angkot dimatiin kembang katanya nanti biar laris. Dan yang lainnya, saudaraku, ini semua tidak sesuai dengan akidah Islamiyah. Ya, yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanya siapa? Allah. Maka minta kepada Allah. Jangan melakukan hal-hal yang ini jelas berbau kesyirikan, saudaraku.
Yang ke-12 katanya keyakinan bahwa nama Nabi Muhammad itu bisa menjaga anak-anak. Sebagai wanita berkeyakinan apabila ada orang yang memperhatikan anaknya, takut nih anaknya terkena penyakit ain, langsung berkata apa? Nama Nabi sebagai pelindungnya. Ini jelas tidak benar. Sudah kita sebutkan Rasulullah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat untuk dirinya waktu hidupnya. Bagaimana sudah meninggal dunia? Yang benar, ya kita perlindungkan anak-anak kita kepada Allah. Rasulullah memperlindungkan Hasan dan Husain dengan mengatakan u'idzukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Nah, itu dia doanya. Nomor 13 juga sama ya, keyakinan tentang kayu. Sebagian orang berkeyakinan bahwa kayu dapat mencegah hasad katanya. Jadi kalau kita takut terkena hasad, apa katanya? Pegang aja kayu. Kita katakan ini jelas batil. Ya. Agar kita tidak terkena hasad, bukan pegang kayu, Pak. Tapi apa? Berlindung kepada Allah. Dengan cara apa? Di antaranya membaca doa pagi dan petang. Ya. Doa pagi dan petang di antaranya apa, Pak? Baca kul huwallahu ahad 3 kali, kul a'udzu birabbil falaq 3 kali, kul a'udzu birabbin nas 3 kali. Di situ kan dalam surat Al-Falaq ada apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Baca juga bismillahilladzi la yadhur ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim 3 kali. Insyaallah tidak akan terkena. Baca juga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Itu insyaallah akan terlindung dari setan sampai sore hari. Ya. Banyak bacaan-bacaan yang insyaallah akan bisa melindungi kita dari apa? Hasad. Ya, dari penyakit ain dan yang lainnya. Kemudian ke-14 kata beliau di antara perkara yang merusak akidah takut sama orang yang sudah mati. Untuk memberikan manfaat atau apa? Mudarat. Bahkan terkadang masyarakat kita itu Pak takut sama kedebong mayat. Ya. Padahal kedebong biasa aja. Tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Bahkan kalau antum potong-potong juga dia nggak bisa nolak kok. Katanya, soalnya kemarin saya ngelihat kedebong habis mandiin mayat tuh terbang. Itu dibawa setan, Pak. Dibawa jin. Memang sengaja untuk menakut-nakuti kita. Terkadang juga ada orang yang takut ke keranda mayat. Kerandanya aja takut, bener. Cuma keranda doang. Padahal keranda kan besi biasa yang tidak ada bisa memberikan manfaat dan mudarat. Bahkan orang yang sudah meninggal dunia mayat, antum mandiin aja, diam kok. Ya, antum pukul-pukul juga, walaupun nggak boleh sebetulnya ya. Tetap diam kok, nggak nangkis buat gitu kan. Ada apa kemudian kita takut sama mayat yang sudah meninggal dunia? Ya. Cuma kalau kita takut sama yang serem-serem boleh nggak? Nah itu nggak masalah. Ini takut yang sifatnya tabiat. Misalnya takut kegelapan misalnya. Takut jin nanti menyerang kita atau apa datang dengan serem-serem seperti itu ya. Seperti itu takut yang sifatnya apa? Tabiat, tapi tetap harus dilawan, Pak. Jangan dibiarkan dan jangan berlebihan. Sebab dikhawatirkan nanti jin itu mempermainkan kita, Pak. Iya, jin itu mempermainkan kita. Nah ini saudaraku sekalian. Yang ke-15, mempercayai dukun dan para peramal. Wah, ini bahaya dalam Islam. Rasulullah SAW menganggap orang yang mendatangi dukun dan bertanya itu sholatnya tidak akan diterima 40 hari. Rasulullah SAW man ata arrafan
fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Siapa yang mendatangi arraf paranormal, lalu ia menanyakan sesuatu kepadanya, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Hadisnya sahih dalam Sahih Muslim ada. Dan dalam riwayat Abu Daud, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun lalu membenarkan ucapannya, maka ia telah kafir kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Al-Quran tegas tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali siapa? Allah. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kenapa ya dukun kok terkadang benar? Kita katakan benernya sekali, Pak, tapi bohongnya 100. Yang mengabarkan Rasulullah. Kenapa kok dukun bisa benar terkadang? Karena dukun bekerja sama dengan para jin. Kata Rasulullah SAW, para jin itu ya naik kepada temannya satu sama lainnya sampai ke langit dunia. Untuk apa? Mencuri berita dari langit. Dan mereka seringnya terkena apa? Lemparan ya api dari langit. Dan terkadang mereka berhasil mendapatkan berita dari langit, kemudian disampaikan ke jin yang di bawahnya sampai di telinga si dukun. Lalu si dukun itu ya mencampurnya dengan 100 kedustaan, kata Rasulullah SAW. Tapi anehnya, Pak, yang diingat itu 1, yang 100-nya nggak diingat tuh, Pak. Ini semua ya akhi, ya ujian buat orang-orang yang beriman. Wajib kita yakini bahwa benarnya dukun itu akibat perbuatan dia bekerja sama dengan apa? Jin. Dan memang Allah izinkan terkadang jin itu mendengar berita langit sebagai ujian buat kita. Maka dari itu hati-hati. Islam, ya akhi, tidak pernah mengizinkan kita untuk mendatangi dukun. Dan dukun jangan dikasih nama-nama yang mentereng, Pak. Orang pintar. Ada apa? Kalau orang pintar, kalau pintar itu nggak bakalan jadi dukun, Pak. Ya. Ya nggak, Bang Zul. Ya. Nggak bakalan jadi dukun. Kalau pintar tuh jadi profesor, jadi dokter, jadi para ahli kimia, jadi ini. Itu pinter. Orang pintar itu adalah orang yang paham bahwa ini perbuatan yang dilarang oleh Allah, ini yang tidak dilarang oleh Allah. Orang yang pintar itu yang berusaha untuk mengikuti Allah dan Rasulnya. Kemudian saudaraku sekalian, yang ke-16, keyakinan tentang batu ini juga. Ya. Kalau di Indonesia itu biasanya batu akik. Kadang buat batu ini katanya punya apa khas apa penglaris. Batu ini katanya buat enteng jodoh. Batu ini katanya buat enteng rejeki dan yang lainnya. Ini jelas kesyirikan, saudaraku, karena batu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Iya. Batu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ikhwatal Islam. Namun tersebar ya, ada hadis palsu yang dikatakan di situ, idza ahsanta dzan bil hajar nafa'aka. Kalau kamu berhusnudzon kepada batu, niscaya batu akan bermanfaat buat kamu. Para ulama hadis seluruhnya sepakat bahwa ini hadis palsu, Pak. Dibuat orang-orang zindik. Yang tujuannya untuk menjatuhkan kaum muslimin kepada syirik. Ya. Umar bin Khattab saja berkata kepada Hajar Aswad. Apa kata Umar bin Khattab? Inni la a'lam annaka hajar, la tanfa' wa la tadur. Aku tahu kamu itu cuma batu. Padahal Hajar Aswad loh, Pak. Hajar Aswad itu kata Rasulullah batu yang Allah turunkan dari surga loh, Pak.
Sawadatu khotoya banu Adam, kemudian menjadi hitam oleh dosa-dosa anak Adam. Hajar Aswad, kata Umar apa? Aku tahu kamu itu cuma batu, tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula mudarat. Ada enggak batu yang lebih mulia dari batu Hajar Aswad? Tidak ada. Ya, batu akik nggak ada apa-apa nih bandingkan dengan Hajar Aswad, Pak. Ternyata Umar mengatakan, aku tahu kamu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Falaula anni ra'aitu Rasulullah SAW yuqabbiluk ma qabaltu. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah mencium kamu, aku nggak bakal mau cium kamu. Ngapain cium kamu? Tapi karena ini ada dalilnya dari Rasulullah mencium Hajar Aswad, ya sudah saya menciumnya. Sampai demikian, Pak. Ya, cuma terkadang kaum muslimin, Pak, ada lagi punya keyakinan apa? Kiswah Ka'bah nih, Pak. Ya, terkadang orang haji itu, tahu nggak, Pak? Pas tawaf tuh bawa gunting, Pak. Ngapain? Kiswahnya Makanya antum melihat pas musim haji kiswahnya suka dinaikin sama pemerintah Saudi. Kenapa dinaikin? Karena banyak yang gunting. Buat apa? Buat jimat. Buat penglaris dan yang lainnya. Ini kesyirikan, saudaraku seiman. Azani Allah wa iyyakum. Ya. Ke-17, keyakinan tentang plasenta atau ari-ari. Ini juga di masyarakat kita banyak ini. Ya, kalau di masyarakat kita kan mereka punya keyakinan bahwa ari-ari itu saudara kembarnya bayi. Jadi katanya ari-ari ini harus dikubur dengan cara tertentu. Bahkan sebagian masyarakat ada yang dikubur pakai lampu sambil dipelototin katanya. Biar si bayi nanti nggak kurang ngajar sama orang tuanya katanya. Macam-macam deh keyakinannya. Padahal tidak ada dalil sama sekali. Iya. Yang ke-18, keyakinan tentang tulang. Ini juga sama. Ya. Sebagian petani, apabila hasil dari kebun sayuran, tomat, atau terong mereka menurun atau rasanya tidak enak, mereka buat api unggun dengan tulang keledai atau tulang anjing sebagai bahan bakarnya. Kemudian diasapi itu kebunnya tersebut. Ya, supaya apa katanya? Supaya hasil kebunnya tambah bagus dan enak rasanya. Ya. Kalau di masyarakat kita terkadang, Pak, ketika gagal panen pakai apa coba? Hah? Atau hama tikus dan yang lainnya. Saya pernah ya di suatu daerah sana, di daerah Sumatera Utara, ya ketika saya pulang kampung sama istri di sana di Sumatera Utara ya, qadarullah waktu itu memang lagi banyak hama tikus, Pak. Sehingga banyak jagung-jagung yang gagal panen. Rupanya ada orang pintar situ membuat sebuah tulisan bahasa Arab. Kemudian difotokopi banyak-banyak, kemudian dibilang, ini tolong kertas ini ditanam aja di dalam tanah. Dan anehnya kata mereka benar, tikus-tikusnya pergi. Lalu kemudian saya dikasih kertas tersebut, saya lihat. Di awalnya baca ada surat apa? Al-Baqarah. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Cuma 5 ayat. Di tengahnya permintaan kepada jin. Permintaan kepada apa? Pakai bahasa Arab. Kemudian di akhirnya surat Ali Imran. 5 ayat pertama. Nah, mereka, masyarakat situ meyakini ini bacaan Al-Quran. Ini dari Al-Quran kok, nggak masalah. Ya, setelah saya baca, nih, kalian paham nggak bahasa Arab? Enggak, saya bacakan ya. Saya bacakan. Ini permintaan kepada jin. Jadi yang ngusir tikus itu jin. Dan ini jelas kesyirikan karena kalian minta kepada para jin itu. Ini hati-hati saudaraku, ini subhanallah ya, memang jin ini terkadang begitu sengaja tuh ya. Jin itu mengundang para tikus, Pak. Supaya para petani melakukan kesyirikan.
Ya. Kalau di masyarakat juga banyak yang bikin sesajen terkadang di sawah-sawah, ya, supaya tidak terkena hawa, hama dan yang lainnya. Ya subhanallah. Ini jelas kesyirikan, saudaraku sekalian ya. 19, keyakinan tentang lilin, sama ini juga. Ya. Jadi kalau ada orang mau ngasih nama anak, dibikin beberapa lilin. Nanti lilin itu dikasih nama. Lilin yang paling lama matinya, nah, itu namanya di situ diambil. Mungkin di masyarakat kita tidak ada. Tapi di daerah Mesir sana ada. Ya, di tempat kelahirannya penulis buku ini, Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Ya. Kalau di negeri kita jin lilin tuh buat ini biasanya, Pak. Itu kerjasama sama babi ngepet atau yang lainnya cari kekayaan. Iya. Nanti malam-malam ya cuma pakai cawat doang. Iya. Terus katanya jadi babi ngepet. Nanti kalau ada masalah itu apinya goyang-goyang katanya, ditiup biar selamat dan yang lainnya. Ini jelas juga kesyirikan, saudaraku. Kerjasama dengan para jin. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Ke-20, keyakinan tentang darah. Dengan cara melemuri dinding rumah dengan darah. Ya, sembelih kerbau, sapi atau kambing, darahnya diambil supaya apa? Ya, supaya rumahnya selamat dari apa? Bala, petaka, bencana dan yang lainnya. Ini juga merupakan keyakinan yang menyesatkan, saudaraku sekalian. Kalau di negeri kita biasanya apa? Ditulisin tuh di pintunya itu apa? Raja. Ya, untuk menolak apa? Bala. Kalau ayat kursi boleh enggak? Ayat kursi tempel di pintu biar enggak kemalingan. Kita katakan, ya akhi, Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Ayat kursi juga nggak bisa nolak maling, Mbak. Ya. Kewajiban kita apa dong yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan baca tuh ayat kursi. Rasulullah mengatakan siapa yang baca ayat kursi sebelum tidur, ia akan dilindungi dari setan sampai pagi hari. Baca ayat kursi setiap pagi dan petang. Adapun kemudian dipajang, tidak pernah dilakukan Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut. Tabi'in kalau itu baik tentu mereka sudah melakukannya. 21 juga sama. Keyakinan bahwa jika wadah pecah maka wadah itu membawa keburukan katanya. 22 keyakinan tentang serpihan. Sebagian orang ada yang membakar kemenyan di rumah atau tempatnya dengan kayu-kayu serpihan sebagai pembakarnya. Pengasapan ini diyakini dapat menghilangkan hasad katanya. Iya. 23 keyakinan tentang zodiak. Wah, ini banyak nih, Pak. Zodiak. Kamu lahir bulan April. Oh, berarti Taurus. Oh, kalau Taurus itu biasanya begini. Dia biasanya ya orangnya begini dan begitu. Ini peramalan, saudaraku. Ini jelas syirik. Kenapa? Karena mengaku-ngaku tahu yang gaib. Ya. Bintang tidak ada pengaruhnya dengan kehidupan manusia, tidak. Bintang nggak ada pengaruhnya dengan apa yang terjadi di bumi ini, saudaraku sekalian. Makanya, saudaraku, ilmu perbintangan dalam Islam itu ada yang haram dan ada yang boleh. Yang boleh seperti apa? Menjadikan bintang sebagai penunjuk jalan. Ini enggak masalah. Iya. Yang boleh apa lagi? Meyakini bahwa bintang itu pelempar setan. Betul, Allah yang mengatakan demikian. Allah juga mengatakan bahwa bintang penghias langit. Betul, ada dalilnya. Adapun kemudian punya keyakinan bahwa bintang punya pengaruh terhadap kejadian yang ada di bumi, ini kesyirikan, jelas, Pak.
Ini jelas kesyirikan, saudaraku sekalian. Ya. 24, menganggap sial banyak tertawa. Sebagian orang berkeyakinan bahwa orang yang banyak tertawa biasanya akan sial. Ini jelas keyakinan yang tidak benar. Walaupun memang betul banyak tertawa itu sangat tidak bagus untuk hati kita. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, iyyakum wa kasratadh dhahik, jauhi oleh kamu banyak tertawa. Fa inna kasratadh dhahik tumitul qalb, karena banyak tertawa itu bisa mematikan apa? Hati. Iya. 25, menganggap sial ketika mendengar suara burung hantu, gagak atau raja wali. Nah, ini juga banyak nih. Ini disebut dengan tapayur. Ya, kalau di negeri kita manuk wik-wik, Pak. Wik, 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 wik. Wik, 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 wik. Keyakinannya apa coba? Ada yang mau mati ini. Atau burung gagak misalnya. Maka ini tatayur, saudaraku, haram. Iya. Maka kalau ada terbetik di hati kita, ada manuk wik-wik, langsung kita berdoa apa? Allahumma la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, tidak ada kesialan kecuali dengan izinmu, dan tidak ada ilah selainmu. Jadi kalau kita ada terbetik di hati kita tatayur seperti itu, langsung kita ucapkan itu, Pak. Allahumma la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Iya. Kata Ibnu Mas'ud, wa ma minna illa walakinna Allah yudhibu bitawakkul. Setiap kita sering kali terkena penyakit ini, Pak, tatayur itu. Menganggap sial. Tapi Allah hilangkan dengan cara tawakal kepada Allah. Kita mau pergi safar nih. Tahu-tahu nabrak kucing. Sebagian orang gara-gara nabrak kucing nggak jadi pergi safar, Pak. Pulang lagi. Ini jelas tatayur yang haram. Kata Rasulullah, man raddahu tiyarah faqad asyrak. Siapa yang pulang lagi gara-gara apa? Menganggap sial dengan sesuatu, maka sungguh ia telah berbuat syirik. Jadi kalau kita nabrak kucing nih, lanjutin nggak safarnya? Lanjut, tawakal sama Allah. Ya, nggak usah khawatir. Terkadang begitu, takut. Ya, ketika kita pergi safar, takut pas nabrak kucing atau ada sesuatu kejadian, jangan-jangan gitu. Kayak kemarin yang ada yang bertanya itu ya, apa nasinya basi 3 hari, apa siang udah basi 3 hari berturut-turut, jangan-jangan. Ini tatayur. Ini apa? Tatayur, menganggap sial. Ya, nggak boleh. 26, sengaja mengadakan perjalanan ke selain 3 masjid dalam rangka ibadah dengan keyakinan tempat itu punya keutamaan. Saudaraku seiman, Rasulullah SAW sabda, la tushaddu rihal illa ila 3 masajid. Al-Masjidil Haram wa Masjidi Hadza wal Masjidil Aqsa. Tidak boleh sengaja mengadakan perjalanan kecuali kepada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil apa? Aqsa. Nabi mengatakan tidak boleh mengadakan perjalanan jauh. Hadis ini umum. Ya. Maka kalau kita mengadakan perjalanan jauh ke tempat keramat, haram hukumnya. Kecuali kalau ada dalil yang membolehkan, Mbak. Kecuali kalau ada dalil yang apa? Seperti kita pergi jauh untuk menuntut pergi jauh untuk bisnis, atau pergi jauh untuk tamasya, boleh mubah-mubah saja, nggak masalah. Iya. Adapun kemudian kita pergi ke suatu tempat yang dianggap keramat untuk ibadah di sana dengan keyakinan bahwa itu ada keutamaannya, mana dalilnya? Makanya Abu Basrah
ya pernah bertemu dengan Abu Hurairah yang baru pulang dari Bukit Tur. Kemudian Abu Basrah berkata, dari mana kamu, hai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, dari Bukit Tur. Kata Abu Basrah, kalau kamu tadi berangkat bertemu denganku, kamu tidak akan jadi berangkat. Kenapa? Kata Abu Hurairah, karena aku mendengar Rasulullah SAW sabda, la tusyaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh diadakan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid. 27, ruku kepada selain Allah. Ini ruku nih Pak. Kadang antum lagi mau belajar silat, ruku dulu sebagai penghormatan kepada guru. Ya. Haram. Ruku hanya untuk Allah. Dalam Islam, ruku dan sujud itu hanya untuk siapa? Allah. Atau kita ngelewatin orang-orang sambil ruku. Nggak boleh. Ya, kita lewati sambil kita minta izin, mohon maaf Pak, saya mau lewat, tanpa harus ruku. Ya. Karena ruku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8, mencaci maki para sahabat. Wah, ini ngeri, Pak. Karena mencaci maki para sahabat sama saja ingin membatalkan Al-Qur'an dan hadis. Yang menyampaikan Al-Qur'an dan hadis kepada kita siapa? Kalau bukan para sahabat. Ya tidak. Perantara kita dengan Rasulullah SAW itu para sahabat, Pak. Maka kalau para sahabat dicaci maki, akibatnya apa? Periwayatan mereka diragukan dong. Sementara yang menyampaikan Al-Quran kepada kita siapa? Para sahabat. Yang menyampaikan hadis kepada kita siapa? Para sahabat. Lah kalau para sahabat dicaci maki, itu maksudnya apa tujuannya? Tujuannya ingin supaya Al-Quran dan hadis ini diragukan. Itu tujuannya sebetulnya, saudaraku sekalian. Iya. Maka dari itu Rasulullah SAW di jauh-jauh hari sudah melarang, la tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadim wala nasifa. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku, demi zat yang diriku berada di tangannya, kalaulah salah seorang dari kalian ada yang berinfak dengan sebesar gunung Uhud, itu tidak akan sampai infaknya sahabat dengan 1 mud atau setengah mud. Tidak boleh mencaci maki para sahabat. Kalau terjadi perselisihan di antara mereka, kita doakan supaya Allah maafkan mereka. Makanya dalam surat Al-Hasyr Allah memuji kaum Muhajirin dan Ansar dan memuji generasi setelahnya yang mendoakan orang-orang sebelum mereka yang mendahului mereka dengan keimanan. Allah berfirman, "Wallazina ja'u min ba'dihim yaqulun, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Dan orang-orang yang datang setelah mereka berkata, "Wahai Rabb kami, ampuni dosa kami dan orang-orang saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu." Dan jangan engkau jadikan, wahai Rabb, kedengkian itu ada di hati kami kepada orang-orang yang beriman. Iya. Makanya akhi, jangan caci maki para sahabat. Kesalahan yang ada pada mereka itu sedikit dibandingkan dengan kesalahan yang ada pada kita, Pak. Dan mereka pengorbanannya terhadap Islam sangat banyak sekali, luar biasa. Dan air kalau sudah sampai 2 kulah tidak akan membawa apa? Najis. Pengorbanan para sahabat untuk membela Islam luar biasa tidak? Luar biasa, Muhajirin dan Ansar. Hanya karena ada 1 kesalahan, 2 kesalahan, yang namanya manusia tidak lepas dari apa? Kesalahan. Naam, kita yakini bahwa para sahabat individunya tidak maksum. Iya. Kemudian 29, mengkafirkan seorang muslim tanpa alasan. Nah, ini juga mengerikan, saudaraku. Karena Rasulullah SAW sabda, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahadahuma."
Siapa yang berkata kepada saudaranya, hai kafir, maka status kafir ini akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Kalau yang dituduh memang benar kafir, masuk tuh tuduhan. Kalau yang dituduh ternyata tidak kafir, balik lagi kepada yang menuduh. Makanya Al-Wazir bin Hubairah memberikan kaidah al-khata' fil afi khairum min al-khata' fil uqubah. Salah ketika memaafkan lebih baik daripada salah ketika memberi sanksi. Salah ketika kita tidak berani mengkafirkan itu lebih baik daripada salah ketika kita mengkafirkan. Hati-hati saudaraku sekalian, masalah kafir mengkafirkan itu berat. Para ulama telah menyebutkan tentang syarat-syaratnya. Siapa yang boleh mengkafirkan bukan sembarangan orang, Pak. Kalau mengkafirkan orang yang di luar Islam, na'am. Semua hatta orang awam wajib punya keyakinan itu. Boleh nggak orang awam mengkafirkan orang Yahudi, orang Nasrani? Nggak masalah, karena itu sudah jelas. Iya. Tapi untuk mengeluarkan seorang Muslim dari Islam, berat. Nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan orang. Harus dia menguasai apa? Kaidah-kaidahnya. Ya. Menghukumi sesuatu itu sebagai bid'ah saja nggak boleh sembarangan. Kata Syekh Ali Hasan dalam kitab beliau ilmu usulul bid'ah, orang yang boleh menghukumi sesuatu itu bid'ah atau tidak harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama menguasai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang kedua menguasai kaidah-kaidah usul bid'ah. Kaidah-kaidah untuk menghukumi suatu perkara itu bid'ah atau bukan. Apalagi untuk menghukumi sesuatu itu kafir. Berat, Pak. Ya. Dan membahas tentang kaidah-kaidah kafir mengkafirkan tentu bukan di sini tempatnya karena itu panjang sekali ya. Mungkin kita khususkan pada suatu waktu tentang kaidah-kaidah dalam kafir mengkafirkan. Itu butuh pembahasan ya. Karena banyak syubhat ya seputar hal itu. Yang ke-30, mengambil orang Yahudi atau Nasrani sebagai pelindung penolong. Ya. Akhi, Allah melarang kita mengambil Yahudi dan Nasrani sebagai wali. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya. Ini surat Al-Maidah ayat berapa? Pernah viral loh. Al-Maidah ayat 51. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Apa aulia itu, Pak? Aulia itu jamak dari wali. Apa itu wali? Wali itu dari wala. Artinya apa? Orang yang kita berikan loyalitas. Baik dia pemimpin, baik dia teman akrab kita, masuk padanya. Makanya makna aulia ini luas. Yang artinya kita berikan loyalitas kepada dia. Ya, maka tidak boleh kita memilih pemimpin untuk diri kita dari selain Muslim. Tidak boleh pula kita mengambil teman yang sangat kita percayai, akrab, dan kita curhat dari selain Muslim. Allah yang melarang demikian. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu ambil bitanah. Bitanah itu siapa? Penasehat, teman akrab yang kita minta nasihatnya, minta apa namanya? Ya, yang kita curhat sama dia dari selain kalian. Ya. Berteman dengan non-muslim boleh nggak masalah, silahkan. Tapi jangan jadikan mereka sebagai apa? Teman akrab yang bermakna wali. Bermuamalah dengan non-muslim boleh nggak masalah, diizinkan. Hatta Rasulullah SAW menggadaikan baju perangnya kepada Yahudi. Tapi dalam masalah agama, lakum dinukum waliyadin.
Iya. Kita orang Islam tuh nggak usah diajarin tentang toleransi, Mas. Cuma masalahnya di masyarakat kita ini banyaknya toleransi yang kebablasan, Mas. Iya. Toleransi yang diinginkan oleh mereka adalah apa? Supaya kita pertama ikut-ikutan ngerayain perayaan mereka, atau setidaknya kita mengucapkan selamat. Iya. Padahal toleransi itu artinya sebatas membiarkan. Adapun kemudian kita disuruh ikut sama-sama merayakan atau selamat, la wallah, itu bertabrakan dengan akidah Islam. Ibnu Qayyim mengatakan seluruh ulama sepakat ijma haramnya mengucapkan selamat buat apa? Perayaan agama lain. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan kesyirikan mereka. Berhubungan dengan apa? Kesyirikan mereka. Karena agama kita, agama tauhid. Agama kita hanya mengakui bahwa satu-satunya ilah yang berhak disembah hanya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kemudian 31, kemudian juga 32, 33, ya. 35 juga sama. Itu berhubungan dengan merayakan hari-hari besar selain hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Akhi, hari raya dalam Islam cuma 2. Apa itu? Idul Fitri dan Idul Adha. Maka tidak boleh mengadakan hari raya yang lainnya. Cukupkan dengan 2 hari raya itu saja. Hari Ibu. Kita katakan, ya akhi, kenapa sih kamu kurang berterima kasih sama ibumu? Sehingga kamu jadikan hari Ibu cuma 1 hari dalam setahun. Mana rasa terima kasih kepada ibumu? Ibumu setiap hari mengurusmu, capek mengurusmu dari kecil. Kemudian kamu jadikan hari Ibu cuma 1 hari. Yang saat di hari Ibu ada orang memberikan hadiah kepada ibunya. Jadi memberikan hadiah kepada ibunya cuma 1 hari dalam setahun, Pak, bayangkan. Iya. Kalau begitu, di mana bakti seorang anak kepada orang tua? Kita disuruh berbakti kepada orang tua setiap hari. Iya. Kita bantu orang tua kita setiap saat. Jangan cuma 1 hari setahun. Hari Ibu, ada lagi hari Bapak, nanti ada hari anak, ada hari dan yang lainnya. Akhi, kita katakan, ya akhi, ya berbakti sama orang tua, sama ibu, bapak setiap hari. Hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita katakan, ya akhi, kita gembira dengan sunnah Rasulullah setiap hari. Kenapa harus 1 tahun sekali? Kenapa harus 1 tahun sekali, ya akhwal Islam, Bu? Apakah Rasulullah dahulu dan para sahabatnya ya menyuruh, ayo rayakan hari kelahiranku? Tidak ada Rasulullah melakukan itu. Padahal para sahabat orang yang paling cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita lebih mencintai Rasulullah atau para sahabat? Atau para sahabat yang paling mencintai Rasulullah? Tapi tidak ada mereka yang merayakan itu semuanya. Maka dari itulah saudaraku, Rasulullah SAW ketika datang ke kota Madinah, Rasulullah mendapatkan kaum Ansor punya 2 hari raya. Apa kata Rasulullah? Allah sudah menggantikan untuk kalian dengan 2 hari raya yang lebih baik dari itu. Itu hari Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Nah, demikian pula perayaan hari ulang tahun. Ya. Di hari ulang tahun antum selamat ulang tahun.
ya. Tiup apa? Tiup. Puff, tiup lilin. Kita katakan ya akhi, semakin datang tahun itu semakin dekat kematian. Coba kalau antum qadarullah misalnya umurnya cuma 50 tahun. Sekarang umur antum misalnya 45. Sisa berapa tahun lagi? Tinggal 5 tahun lagi. Pas masuk hari 46, selamat. 4 tahun lagi Mas mau meninggal. Jadi gimana dong pas hari harusnya mikir dong apa yang harus saya perbaiki dari umur saya yang tersisa. Ya. Coba kita pikirkan 46 tahun saya sudah lewat. Untuk apa saya lakukan? Apa amalan soleh saya? Iya. Apa sisa umur-umur hidup saya untuk apa dan yang lainnya? Maka dari itu saudaraku sekalian ya, yang seperti ini ya akhi dalam Islam tidak ada sama sekali. Iya. Kemudian juga di sini beliau menyebutkan nomor 34 mencium tangan. Cium tangan yang dimaksud di sini bukan cium tangan ke orang tua, Pak. Kalau cium tangan kepada orang tua atau alim ulama boleh. Ya, kata Imam Nawawi enggak masalah. Ya. Sebagian orang apabila ditanya keadaannya ia mencium punggung dan telapak tangannya sebagai tanda syukur dan memuji Allah. Ya. Ya. Kamu ngapain? Bersyukur atas nikmat Allah. Kita katakan ya akhi nggak ada dalilnya begitu. Ucapkan alhamdulillah. Kalau dikasih nikmat tuh ya alhamdulillah. Bukan nyium tangan. Ada apa tangan kamu? Kok yang dicium tangan kamu? Iya. Kita katakan ya akhi, nikmat semua dari Allah. Bukan semata hasil usaha kita. Puji Allah subhanahu wa ta'ala. Nisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Yang ketiga, 6. Bersumpah dengan nama selain Allah. Demi hidupmu. Nah, di masyarakat kita ada begini Pak. Demi Allah, demi Rasulullah. Kalau demi Allahnya benar. Tapi demi Rasulullahnya yang nggak benar. Ya Bang Zul ya. Nah. Karena demi Rasulullah berarti bersumpah dengan apa? Dengan apa? Makhluk. Sementara Rasulullah bersabda, Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh ia telah berbuat syirik. Tuh lihat. Tapi kan Ustaz dalam Al-Quran Allah bersumpah demi langit, demi bumi. Itu kan Allah. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya, ya terserah Allah dong. Kita sebagai makhluk tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Iya. Nah ini bersumpah dengan nama selain Allah. 37. Keyakinan bahwa sebagian orang dapat menahan rahmat Allah. Ya. Ingat saudaraku, kalau Allah sudah ingin merahmati seseorang, tidak ada yang bisa menolaknya kecuali apa? Kecuali Allah. Oleh masyarakat kita itu Pak, ada namanya pawang hujan. Menahan hujan. Pasti mereka itu, para pawang hujan itu, bekerja sama dengan siapa? Para jin. Para jin. Ingat, hujan itu termasuk rahmat Allah. Bahkan Allah menamai hujan itu sebagai rahmat. Tidak, kalau Allah ingin memberikan rahmat kepada suatu kaum berupa hujan, tidak akan ada yang bisa menolaknya. Hatta para jin gak bakalan mampu kalau Allah berkehendak. Tapi terkadang Allah izinkan. Untuk apa? Menguji orang-orang yang beriman
apakah akan percaya bahwasanya hujan hanya Allah yang bisa menurunkan atau tidak? Hati-hati saudaraku sekalian ya. Ini adalah merupakan perkara yang banyak juga di negeri kita. Menentang qada dan qadar di 38 ini. Menentang kepada qada dan qadar. Akhi, termasuk menentang qada dan qadar apa, Pak? Seseorang dengki ketika melihat orang lain diberikan kenikmatan. Ketika melihat teman kita dikasih kenikmatan yang lebih panas. Kata Ibnu Qayyim, orang yang dengki itu hakikatnya tidak ridho dengan ketentuan Allah. Hakikatnya dia menentang ketentuan Allah kepada dia. Seakan-akan dia berkata, kenapa sih kok dia dikasih kenikmatan lebih dari saya? Kok saya nggak begitu? Allah nggak adil. Ikhwata Islam, azani Allah wa yakum. Dan memang ya akhi, untuk ridho dengan takdir ini bukan perkara yang mudah. Makanya Rasulullah SAW minta kepada Allah agar diberikan keridhaan menerima takdir yang ada. Di antara doa Rasulullah apa? Wa as'aluka ridha ba'dal qadha. Ya Allah, aku mohon kepada engkau keridhaan setelah ketentuan yang engkau berikan. Berat, Pak. Kalau ketentuan yang enak mah semua orang ridho, ya enggak? Banyak di antara kita ketika diberikan ketentuan yang pahit, berat untuk menerima secara ridho, itu berat, Pak. Maka dari itu, ya akhi, berusahalah kita mohon kepada Allah supaya Allah berikan kepada kita apa? Ridho menerima ketentuan Allah. 39. Keyakinan tentang akar kayu manis. Katanya kalau dibersihkan di depan suatu tempat maka akan mendatangkan keberkahan. Ya. Memang yang namanya kayu manis itu berkhasiat untuk kesehatan, betul, nggak masalah. Tapi punya keyakinan bahwa kayu manis itu barokah, mana dalilnya? Ya. Keyakinan tentang musang. Sebagian orang berkeyakinan bahwa apabila hewan yang bernama musang dikubur hidup-hidup di depan suatu tempat, maka akan menarik rezeki dan keberkahan. Wah, ini ngeri. Sudah gitu dosa lagi, menyiksa hewan. Ya. 41. Keyakinan tentang burung gagak dan tekukur. Ini juga tadi sudah kita bahas ya. Keyakinan tentang kura-kura. Sebagian orang memelihara kura-kura di rumah katanya akan menambah rezeki dan keberkahan. Mana dalilnya? Ya. 43. Keyakinan tentang bunglon. Sebagian orang berkeyakinan bahwa apabila seekor bunglon dilempar kepada seorang wanita mandul dan ia kaget karenanya maka wanita itu akan hamil katanya. Ini bunglon apaan ya? Ya. 44. Keyakinan tentang gunting. Ya. Nah, ini juga di masyarakat kita ada nih, Pak. Biasanya berhubungan dengan wanita hamil ini. Ya. 45. Keyakinan tentang cermin. Sebagian orang berkeyakinan bahwa bercermin di malam hari tidak dibolehkan. Sebagian lagi berkeyakinan bahwa membiarkan cermin di malam hari tanpa penutup akan menyebabkan keguguran orang hamil dan yang lainnya. Ini semua batil. Ya. 46. Keyakinan tentang menyapu rumah. Sebagian orang berkeyakinan bahwa apabila seseorang keluar rumah untuk bepergian lalu keluarganya menyapu rumahnya, maka orang yang bepergian itu tidak akan kembali lagi. Waduh, ini keyakinan alhamdulillah di negeri kita nggak ada nih, Pak. Ya, sementara menyapu rumah itu dianjurkan sama Rasulullah ya. Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah bersabda apa? Nadhifu afniyata buyutikum. Bersihkanlah pekarangan rumah kalian, kata Rasulullah. Kalau pekarangannya saja disuruh bersihin, apalagi rumahnya. Ya, anjuran. Makanya Islam itu yang menganjurkan kebersihan. Ya.
47. Ucapan seseorang, semoga sisa usia si mayit ditambahkan kepada hidupmu. Orang udah mati, kok masih ada sisa? Ya. Ini jelas batil ya. 48. Perkataan wahai as-satir, menamai Allah dengan nama as-satir. Ini tidak benar. Yang benar as-sittir. Nama Allah itu as-sittir. Ya. Nama Allah itu as-sittir. Berdasarkan hadis innallaha hayyun sittir. Apa sittir itu? Yang maha menutup, ya, menutupi aib-aib hamba. 49. Perkataan wahai cahaya arasy Allah, maksudnya ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan sebagian orang sufi, Pak, bahwa katanya Nabi Muhammad SAW itu diciptakan dari cahaya. Dan katanya Allah menciptakan langit dan bumi itu dari cahaya Nabi Muhammad. Ini keyakinan batil. Al-Imam Al-Jauzaqani mengatakan bahwa ada hadis tentang ini, tapi hadis ini palsu, dibuat-buat oleh orang-orang zindik. Ya. Rasulullah SAW manusia biasa, sebagaimana halnya manusia yang Allah ciptakan dari saripati air mani. Ya, tidak ada bedanya. Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mislukum." Katakanlah wahai Muhammad, aku hanyalah manusia seperti kalian juga, sama. Ya. Yuha ilayya, namun aku diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ke-50, ucapan seseorang Rabbuna maujud. Maujud itu dari kata apa? Maf'ul, artinya wujida, diadakan. Allah tidak diadakan, Allah yang mengadakan. Makanya kita tidak katakan Allah maujud, tapi kita katakan Allah al-wajid, yang mengadakan. Allah tidak dikatakan al-maujud, yang diadakan, tapi Allah al-wajid, yang mengadakan. Ingat ya, memang kalau dalam bahasa Arab, Pak, kata maujud itu maujud ada gitu kan. Padahal dalam bahasa Arab maujud itu kan maf'ul dari kata wajada wa ya yajidu. Maf'ul itu apa? Yang di, ya. Contohnya apa? Doroba madrub. Madrub apa? Yang dipukul. Ya. Maujud yang diadakan. Allah al-wajib yang mengadakan, bukan yang diadakan. Ke-51, ucapan seseorang Allah ada di mana-mana. Wah, ini banyak orang awam mengatakan begitu, Pak. Allah di mana? Di mana-mana. Comberan ada dong. Hatta orang Nasrani kalau dikatakan Tuhan ada comberan, marah, Pak. Ini kemudian orang Islam mengatakan Allah ada di mana-mana, ajib. Allah sendiri mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas apa? Arasy. Tapi apa yang terjadi? Ditolak ini ayat. Katanya masa Allah beristiwa di atas arasy? Berarti Allah butuh tempat dong. Itu kan konsekuensi makhluk. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Istiwanya Allah di atas arasy tidak sama dengan istiwanya makhluk. Sebagaimana mendengarnya Allah tidak serupa dengan mendengarnya makhluk. Melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Demikian pula istiwanya Allah tidak sama dengan istiwanya makhluk. Tidak ada konsekuensi makhluk. Jadi Allah beristiwa di atas arasy tanpa butuh tempat. Naam. Tanpa butuh arasy, na'am. Kalau kamu, saya mau tanya, yakin nggak Allah mampu untuk beristiwa di atas arasy tanpa butuh tempat? Mampu tidak? Kalau kamu katakan Allah tidak mampu, Allah lemah dong.
Kalau kamu katakan Allah mampu karena Allah ala kulli syai'in qadir, ya sudah, tetapkan saja bahwa Allah beristiwa di atas arasy tanpa Allah butuh kepada tempat. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Saudaraku sekalian. 52. Ucapan ya Rabb, aku tidak meminta disimpangkan dari qada, tapi aku mohon kelembutan-Mu padanya. Iya. Ini doa yang tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah, Pak. Kewajiban kita minta kepada Allah supaya diberikan qada yang baik. Makanya antum kalau doa istikharah apa, Pak? Isinya, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wal aqdir. Ya. Kemudian apa isinya? Allahumma in kana hadza al-amra in kana hadza al-amru khairan li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqturhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kana hadza al-amru syarran li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifni anhu wasrifhu anni waqdur liyal khaira haitsu kan thumma raddini bih. Ya Allah, kalau memang urusan ini baik untukku ya Allah, untuk hidupku, agamaku, dan akibat urusanku nanti, maka tolonglah takdirkan ya untukku, mudahkan untukku ya Allah, dan berkahi. Tapi kalau itu buruk untukku ya Allah, untuk agamaku, untuk hidupku, dan untuk akibat urusanku nanti, palingkan aku darinya, dan palingkan juga ia dariku, dan berikan aku takdir yang baik di mana saja ya Allah. Kemudian jadikan aku ridho untuk menerimanya. Begitu, Pak. Jadi kalau antum ya mau nikahin sama akhwat misalnya, kebetulan antum jatuh cintrong sama akhwat itu, terkadang banyak orang diubah tuh Pak doanya, Pak. Ya Allah, jika ini baik untukku, tak mudahkan ya Allah. Tapi kalau dia tidak baik untukku ya Allah, jadikan dia baik untukku. Ini kok maksa. Ya. Ini ya Pak ya. Nah ini ya akhi. Jadi kalau berdoa ya benar-benar kita minta doa kepada Allah. Yang ke-53, jimat bagi kedua pengantin ini. Iya. Atau juga susuk terkadang. Ya susuk biasanya buat kelihatan orang cakep, cantik, ganteng dan yang lainnya. Ini semua saudaraku tidak benar. 54. Enggak suka punya anak perempuan. Wah ini kebiasaan masyarakat jahiliyah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan punya anak perempuan, Pak. Rasulullah sabda, manibtuliya min hadhil banat bisyai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Siapa yang diuji dengan anak-anak wanita, maksudnya diberikan oleh Allah anak perempuan, lalu ia berbuat baik kepada anak-anak perempuannya, maka anak perempuan itu menjadi penghalangnya dari api neraka. Juga Rasulullah bersabda, man ala jariyataini hatta tablugha ja'a yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Siapa yang mengurus dua anak perempuan lalu ia berbuat baik dan sampai keduanya balik, maka aku dengan dia dekat nanti pada hari kiamat. Masya Allah. Ya. Makanya akhi ya, hadis-hadis tentang keutamaan memelihara anak wanita ternyata lebih banyak, Pak. Lebih banyak dibandingkan memelihara anak. Makanya kalau antum punya anak perempuan semua, alhamdulillah, keutamaan besar buat antum ya akhi. Ya. Itu jadi sitrum minan nar. Makanya enggak usah sedih ya. Soalnya antum juga bakalan jadi paling ganteng di keluarga antum.
ya kan? Ya, anaknya perempuan semua. Ya, antum jadi anak orang paling ganteng di keluarga karena nggak ada laki-laki yang lain. 55 yang terakhir. Perkataan permisi tuan, minta izin lewat kepada jin. Biasanya ini ngelewatin apa? Pohon, jembatan, dan yang lainnya. Kalau naik mobil biasanya pakai tintin. Yang benar kita ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Demikian alhamdulillah. Ya, 55 perusak yang harus kita jauhi ini secara ringkas telah kita bahas. Dan berusahalah saudaraku sekalian, sebetulnya bukan cuma 55, masih banyak yang lainnya yang harus kita waspadai dari akidah-akidah yang merusak. Wajiban kita adalah berusaha untuk menjauhinya. Wallahu a'lam.